Nah, Assalamualaikum Ustaz. Tadi disebutkan setiap orang sudah divonis mati. Ana pernah dengar ada amalan-amalan yang dapat memperpanjang umur kita, antara lain bil silaturahim. Apakah benar-benar? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin rezekinya diluaskan, umurnya ditambah, dipanjangkan, diundur kematiannya, falyasil rahimah, hendaklah dia itu menyambung rahimnya. Apa rahim itu? Silaturahim itu apa? Apa silaturahim? Silaturahim itu menyambung hubungan dengan keluarga kita, bukan berkunjung ke keluarga kita saja, tidak, ngasih duit, bantuin mereka, itu namanya silaturahim. Berkunjung ke teman, masuk silaturahim. Ana mau ke tempatnya Sohib, Bobo, ana mau silaturahim ini sama teman-teman SMP, masuk silaturahim? Bukan, masuk ziarah, temu kangen, ya. Tapi rahim itu yang ada hubungan kerabat, itu namanya rahim. Ikut kajian yuk, ngapain? Ya, dengerin Ustaz sekalian silaturahmi. Kalau ada saudaranya, iya silaturahim. Tapi kalau tidak, ya sudah, itu saudara se-Islam. Tapi yang dimaksud rahim itu adalah yang ada hubungan kerabat. Ini termasuk dapat memanjangkan umur. Namun para ulama menafsirkan tentang panjangnya umur ini dengan dua hal. Yang pertama, diberkahin umurnya. Ibu-ibu kalau ustadznya selesai langsung silaturahmi. Nah, sampai mana kita? Sampai lupa Ustaz. Oh, yang pertama, iya. Yang pertama diberkahin umurnya. Umurnya tetap, umurnya 60 tahun. Tapi dia bisa mengamalkan dalam 60 tahun yang diamalkan orang 200 tahun. Diberkahin. Ada orang yang dalam seminggu dia bisa berbuat apa yang tidak dilakukan oleh orang setahun. Karena Allah memberkahi waktunya. Subhanallah. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, memang dipanjangkan umurnya. Karena apa? Takdir itu ada dua. Yang pertama takdir yang mu'allaq sama yang mubrom. Ada yang mutlak. Mutlak itu hanya Allah yang tahu. Yang di sisi Allah nggak bakal berubah. Allah tahu umurnya fulan 73, ya 73. Tapi yang ditulis malaikat bisa berubah. Kenapa? Karena ketika dia nyambung rahimnya, Allah bakal tambahkan. Jadi yang di sisi Allah wa indahu ummul kitab, itu yang tidak berubah. Ini pendapat yang kedua masalah silaturahim itu. Jadi kalau kita beramal silaturahim, paling enggak nambah waktu ya. Kita kadang-kadang berpikir, aduh aku mau ketemu orang tua jauh banget, ngabisin waktu. Tidak, jamaah. Berangkat, tinggal di Jakarta, keluarganya di mana? Keluarganya di Jember, katanya Bapak. Jember. Kapan ke Jember? Setahun sekali. Kapan ke Jember? Ibunya udah mati. Na'udzubillah. Karena apa? Karena nggak punya waktu. Subhanallah. Kau kalau nggak punya waktu, silaturahim ditambah waktumu oleh Allah Jalla Jalaluhu. Nggak ngabisin waktu, bahkan nambah waktu kita. Kalau kita yakin. Tapi kita kadang-kadang nggak yakin. Nah, masalah itu benar. Maka yang ingin tambah umur, ingin diberkahi umurnya, ingin rezekinya lancar, berkunjung ke rumah keluarganya, punya rezeki bagi-bagi, pulang dari rumah. Saya benar-benar sedih jemaah melihat sebagian orang itu tinggal satu kota atau satu kecamatan sama orang tuanya, satu kecamatan, ketemu sama ibunya seminggu sekali. Alhamdulillah, ibumu yang gendong kau, yang mengandungmu 9 bulan gak pernah ditaruh sama kau. Kau sekarang berkunjung ke ibumu seminggu sekali. Ya mau gimana lagi, Ustaz, gak punya waktu. Kau gak punya waktu, berkunjung. Ditambah waktunya sama Allah Jalla Jalaluhu. Kalau kita mau waktu. Nah,
apakah hasil sidang pertama dalam kubur akan sama dengan hasil sidang di padang mahsyar? Maksudnya apakah mendapatkan siksa kubur akan tetap masuk neraka, atau siksa kubur telah mengurangi dosa dan siksa di neraka? Nah, dalam kehidupan kita, Allah tahu kita ini banyak dosa, maka akan ada amalan-amalan yang membuat dosa kita diampuni. Itu kita. Tapi ada orang yang nggak bisa bersihin diri sendiri. Siapa yang bersihin? Allah yang bersihin dia, karena Allah cinta sama dia. Allah kasih penyakit dia, Allah kasih ujian dia, itu untuk pembersihan. Ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin hatta alham yahamma illa kafarallahu bihi sayyi'ati, atau kama qala Rasulullah SAW. Yang ditimpa oleh manusia ini rasa gundah, sakit, capek, lelah, itu akan menghapuskan dosa. Ketika masuk kuburan, kita ditanya di kuburan itu, kita bisa jadi disiksa di sana, dan siksa itu akan mengurangi siksa. Mungkin kita nanti nggak jadi disiksa di neraka karena dicuci, jemaah. Dicuci di sono. Kalau sudah bersih, insya Allah sidang kedua aman. Tapi kalau belum bersih, ya wallahu a'lam, disiksa lagi di sana. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian, nah, assalamualaikum Ustaz, dapatkah kita menghajikan atau menyembelihkan kurban untuk orang tua yang sudah mati? Masalah ini masalah ada khilaf di antara para ulama, di antara ashabul madzhab. Tapi sebagai ulama membolehkan bersedekah atas nama orang tua kita, kemudian menghajikan orang tua kita, sebagaimana Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang yang bapaknya udah tua renta, nggak bisa naik kendaraan, bisa nggak aku hajikan dia? Bisa. Kemudian tentang syubrumah juga, yang Rasulullah SAW ketika itu haji, ada orang mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud an Ibnu Abbas, orang itu mengatakan labbaik Allahumma an syubrumah, ya Allah aku haji buat syubrumah. Jadi seperti itu. Jadi masalah-masalah ini ada khilaf, tapi yang sahih insyaallah nyampe kalau yang haji dan kurban itu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana caranya agar kita selalu mengingat kematian? Karena bisa jadi keluar dari masjid ini kemudian lupa kembali akan kematian. Nah, suatu hari Hanzalah, sahabat Nabi yang dimandikan oleh malaikat jasadnya ketika dia mati di perang Uhud, dia keluar rumahnya mengatakan nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah, munafik Hanzalah ini, kata dia, munafik, kata dia. Ketemu sama Abu Bakar, kenapa kau Hanzalah? Ya Abu Bakar, kita ini kalau lagi kumpul sama Nabi, Nabi bacain ayat-ayat, kita seakan-akan surga di depan kita. Ya Allah, tapi kalau sudah pulang ketemu istri sama anak-anak, ya udah lupa lagi. Kata Abu Bakar, sama, yuk kita laporan sama Rasulullah SAW. Kondisi itu sama. Akhirnya dia laporan. Ya kata Rasulullah SAW, kalau kalian itu di luar rumah, di luar tempatku, seperti antum ada di tempatku, kata Rasul. Seperti kalian bersamaku, la safahatkumul malaika fit turuqat. Malaikat bakal salaman sama kalian di jalan. Kalau dalam kondisi bersama Nabi seperti di luar, ya udah itu hidup saat dan saat, kata Rasul. Ya sekali-kali perlu dicas. Maka ya sering-sering pengajian untuk ngecas itu. Ketika udah mulai jauh, udah, ya Allah bismillah, yuk Bu, anak-anak berangkat. Kita ini kayaknya udah jauh dari Allah Jalla Jalaluhu. Berangkat pengajian, bawa ke taman-taman surga. Seperti itu wajar. Tapi keluar dari sini, jaga lisannya supaya terus basah dengan zikrullah. Insya Allah kita akan ingat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Nah, Pak Ustadz, apakah ada batas kesabaran untuk seseorang yang telah sekian lama mengajak anggota keluarganya untuk mengikuti dakwah yang hak ini? Misalnya ajak istri, ajak orang tua, ajak anak yang belum mendapatkan hidayah. Apa kiat-kiatnya dalam yang harus kita lakukan jika tidak berhasil? Berserah kita jika mereka tidak mau juga. Nah,
ketika Allah berfirman dalam surat Wal-Asr. Apa kata Allah? Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang pertama beriman, yang kedua amal soleh, yang ketiga wa tawasaw bil haqq, berdakwah. Yang berdakwah ini pasti akan mendapatkan penentangan dari kaumnya, dari keluarga. Maka yang keempat adalah wa tawasaw bis sabr. Harus sabar. Apa ada batasannya Ustaz? Ada pagernya sabar itu? Nggak ada. Nabi Nuh alaihissalam itu mendakwahkan agama Allah kepada kaumnya 950 tahun. Kata Nabi Nuh, wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar wa inni da'awtuhum jihara wa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh, ya Allah, aku ini dakwah sama kaumku dengan segala cara. Setiap ngasih tahu kaumnya, itu kaumnya nyumpel kupingnya, sumpel. Bukan cuma itu, tapi ambil sarungnya untuk nutup kepalanya supaya nggak dengar dari perkataan Nuh alaihissalam. Aku sudah segala cara ya Allah, aku dengan cara lemah lembut, dengan terang-terangan, dengan sembunyi-sembunyi, tapi mereka tetap menentang. 950 tahun. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak baru berdakwah 2 tahun, bukan 2 tahun, 2 bulan, udah berat banget, harus sabar memang. Dan doakan mereka, minta sama Allah dengan cara yang baik. Anak-anaknya, nak, ayolah nak, bapak ini minta antar ke pengajian, nak. Takut bapaknya. Ibunya ngomong sama anaknya, ya, yuk antar ibu ke pengajian. Enggak lah, ibu berangkat sendiri. Enggak ya, takut ada yang nyolekin nanti. Diantar sama bapaknya. Diantar nggak ibu-ibu? Diantar, kalau takut yang ada yang nyolekin kan. Wah, ini bahaya. Yuk berangkat insya Allah. Jadi perlu kita cara-cara bagaimana mengajak mereka untuk, dan doa, yang utama doa. Berapa lama jarak tunggu di padang mahsyar saat dibangkitkan sampai persidangan di padang mahsyar? Waktu itu sangat panjang sekali, sehingga orang-orang itu bingung karena tidak disidang. Orang itu kalau dia disidang, jemaah, ditangkap, masuk penjara, nggak disidang, apa yang akan dia rasakan? Galau, Masya Allah, galau, gundah gulana, sedih, bingung, kata dia. Bahkan di padang mahsyar itu karena lamanya waktu menunggu. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun, bayangkan. Kalau nunggunya cuma sehari, itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Sampai dikatakan dalam riwayat-riwayat itu, orang-orang kafir minta supaya disidang. Kata mereka, wa in kana ilan nar, walaupun harus masuk neraka. Tapi jelas gitu. Orang kalau nggak jelas statusnya, itu bingung. Maka pada waktu itu orang-orang berbondong-bondong minta tolong kepada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Ustaz, antum bilang doa minta umur panjang tidak afdal dari Ummu Habibah, ya, hadisnya riwayat Imam Muslim. Tapi Rasulullah SAW pernah mendoakan Anas bin Malik supaya dia dipanjangin umurnya, panjang harta, banyak keturunan, kurang satu, dan diampuni dosa-dosanya, diampuni dosa-dosa. Ini doa Rasulullah SAW bersama Anas bin Malik. Dia mendoakan Anas, khusus untuk Anas bin Malik. Ketika dapat Ummu Habibah berdoa itu, Rasulullah SAW menganjurkan, ingat, bukan melarang. Nabi mengatakan afdol, lebih baik, lebih utama, seperti itu. Kadang kalau memang ada orang tua yang mendoakan, saya ingat mendoakan anaknya panjang umur, dia mengatakan
murah rezeki, gimana? Cetek juduni, terus panjang umurnya, gitu kan? Iya, doa panjang umur boleh, tapi nggak afdol. Yang afdol doakan supaya dijauhkan dari apa? Dari api neraka. Dan kalau mendoakan panjang umur, semoga kau wallahu umrak fi taati. Kalau mendoakan orang panjang umur harus ditambah, semoga kau panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kalau panjang umur nggak benar, ya buat apa gitu ya? Nah, takdir manusia telah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Akan tetapi pada malam Lailatul Qadar dengan seizin Allah ada takdir tahunan yang ditetapkan pada malam tersebut. Mohon penjelasan. Iya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatur dunia ini begitu indahnya. Semuanya Allah yang tahu. Tapi malaikat itu dikasih tahu sama Allah cuma yang tahunan umpamanya. Yang sekian tahun ini turun ke takdirnya. Malaikat sudah tahu semuanya dengan takdir yang tahunan itu. Tapi takdir yang di Lauhul Mahfuz itu hanya Allah yang tahu. Seperti itu. Model mungkin di sini ada perusahaan-perusahaan yang punya apa? Punya perencanaan 100 tahun, tapi ada yang tiap tahun diflorkan gitu umpamanya, tunjukkan kepada mereka. Wallahu a'lam. Takdir Allah, ada yang Allah yang tahu, ada malaikat yang tahu. Takdir itu yang sudah Allah beritahukan kepada mereka, yaitu takdir yang tiap tahunnya, dan ketika anak itu ditulis di perut ibundanya. Nah, ini yang tidak berkaitan dengan kajian, mungkin diakhirkan saja. Nah, ini apa yang terjadi dengan PM Israel Ariel Sharon yang menurut berita sudah koma 8 tahun dan akhirnya mati, Ustaz? Ya, nggak tahu saya. Mana? Cuma ini pertanyaan yang berhubungan dengan pertanyaan ini. Satu lagi, Ustaz, apa masa muda itu dari berapa sampai berapa? Masa muda itu dari umur berapa sampai berapa? Dari mulai, ada yang mengatakan masa muda itu dari umur 17, 18, masa puber sampai 40 tahun. Sampai 40 tahun. 40 tahun itu sudah mulai pindah jenjang. Makanya orang kalau sudah 40 tahun biasanya udah mulai kenceng tuh jalannya. Kalau biasa belok-belok 40 tahun itu biasa, ya udahlah kata dia, masa tetap gitu kan kayak gini. Iya, memang Allah mengatakan hatta idza balagha asyuddahu wa balagha 40 sana. Orang itu kalau sudah sampai puncak umur kemudaannya, sampai umur kekuatannya asyuddahu, dan sampai ke umur 40 tahun. Jadi masa muda. Kalau yang taat setelah 40 tahun ya wajar lah. Biasanya 40 tahun ke bawah itu yang masa-masa berat ya. Jamaah ustadznya udah capek. Satu pertanyaan terakhir. Bismillah. Ustaz, bagaimana caranya agar ringan sholat di masjid? Di kondisi apa saja kita boleh tidak sholat di masjid? Nah, agama Islam ini mudah sekali. Mudah. Orang yang masjidnya jauh masjidnya, nggak dengan azan. Kalau azannya nggak pakai mic. Kalau pakai mic 3 kilo denger. Azannya di atas nggak pakai mic, sampai jarak mana? Ketika dengan azan itu dia wajib datang. Ya gimana nggak wajib lah? Kita katakan itu perintah. Kalau kita diundang oleh orang kaya, oleh panglima kita lah, sini. Apa kata dia? Siap dah. Dipanggil, hayya 'alas shalah. Duduk. Hayya 'alas shalah. Udah, ibunya ngelihat suaminya duduk. Pak, dipanggil Pak. Panggil siapa? Kata dia. Panggil Allah gitu kan. Udah langsung ke masjid. Dipanggil. Kita kalau menghadirkan, aku lagi dipanggil sama Allah. Itu insya Allah ya. Terus kondisi hujan ya. Kondisi hujan becek, nggak harus ke masjid. Kita di rumah kondisi sakit, kecapean, ya Allah nggak kuat ke masjid. Ya bismillah. Allah itu Rahman Rahim.
dan kita telah berikrar wa qalu sami'na wa ata'na ghufranak ya Allah, ampunanmu ya Allah, wa ilaikal masir. Kita kadang-kadang nggak bisa melakukan, tapi hati ingin, alhamdulillah. Tapi kalau sudah orang, oh malah kan sholat sunnah itu sunnah di masjid besar. Ya kalau sunnah nggak ke masjid gitu kan? Ya kalau sunnah kan di rumah nggak apa-apa. Oke, kalau bicara masalah hukum sunnah itu wajib. Orang ini kalau urusan dunia, bapak kalau buka warung di jalan sana, jalan depan situ, akan dapat untung 27 juta Pak. Tapi kalau buka warung di depan rumahnya, untungnya cuma 1 juta. Kira-kira orang itu buka warung di mana? Di rumahnya. Wah, di rumah saja saya cukup 1 juta. Oh, dia bakal kejar itu 27 juta. Walaupun basah-basah, merangkak kata Rasulullah, dia kejar. Berapa? 27 juta. Yang jadi masalah pahala nggak kelihatan, bukan duit. Kalau duit insya Allah kita kejar. Jadi kalau masalah hukum ya para ahli fikih membicarakan hukum sholat berjamaah, tapi kita ini bicara pahala, bicara dipanggil Allah Jalla Jalaluhu, bicara kenikmatan. Satu langkah dihapuskan dosanya, satu langkah dikasih pahala, masya Allah. Satu langkah dapat 10.000, masya Allah. Cari masjid yang jauh kata dia, cari masjid yang jauh dia. Jadi hadirkan kebesaran Allah, pahala, karena kita memang suka diiming-imingin pahala. Kemudian kalau sakit, lelah, ya sudah, ghufranak ya Allah, maafkan ya Allah, aku gak kuat ke masjid ya Allah, sakit kaki, selesai. Aku lupa lihat wa astaghfirullah wa lakum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab, nanti ditanyakan kepada Ustaz yang selanjutnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab, akan saya jawab. Kalau tidak, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum seorang muslim kerja di negeri kafir? Barakallahu fiik. Para jamaah, seorang muslim itu diperintahkan untuk berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Itu perintah. Kenapa? Karena seorang muslim di negeri kafir itu, Rasulullah SAW mengatakan, ana bari'un min muslimin yuqimu baina dhahranail musyrikin. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah orang musyrik. La tatara'a naruhuma. Api keduanya nggak boleh saling kelihatan, kata Nabi. Nabi mengatakan itu untuk menyelamatkan umatnya. Para jamaah, ada seorang syekh yang berangkat ke Eropa. Dari Suria dia berangkat ke Eropa, bertemu dengan orang-orang Suria, orang-orang Mesir, orang-orang Arab yang tinggal di Eropa. Banyak yang tinggal di sana. Katanya syekh itu mengatakan kepada mereka, kalau ente bisa menjamin anak cucu ente masih Islam, ente boleh tinggal di negeri kafir. Dia langsung menangis karena cucunya sudah nggak tahu agamanya apa. Kita bayangkan jam di negeri kafir itu nggak dengar azan. Kita di Indonesia dengar azan aja nggak ke masjid, nggak sholat banyak orang. Apalagi di negeri kafir nggak dengar azan. Di negeri kafir itu syiar-syiar kekufuran di mana-mana kelihatan. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kerja di mana, di Korea, umpamanya, subhanallah, nggak bisa sholat jamaah. Waktunya sholat terkadang ada yang sholat di kamar mandi. Dia harus menjual minuman keras, harus ngantarkan itu, mengantarkan orang-orang ke tempat-tempat ibadah-ibadah kaum musyrikin. Dia ada di situ, dia melihat. Yang awalnya mungkin astagfirullah, melihat perempuan-perempuan dengan pakaiannya seperti itu, awal datang astagfirullah, astagfirullah. Sebulan udah hilang tuh, karena terbiasa. Orang yang terbiasa melihat kemaksiatan, biasa dia. Melihat kekufuran biasa, melihat orang menyembah umpamanya patung-patung, terbiasa dia. Tidak lagi ada greget keimanan di hatinya. Rasul mengatakan la tatara'a naruhum. Orang yang ke negeri kafir, para ulama membolehkan mereka ke negeri kafir kalau mereka di sana mungkin sebagai mau belajar ilmu yang tidak ada di negeri Islam, ya, dan dia memiliki basic agama yang kuat, atau dia menjadi diplomat di sana.
Karena Rasulullah SAW mengutus para sahabatnya, dan kita lihat bagaimana sahabat yang hijrah ke Habasyah, ke negerinya orang kafir. Sebagian ada yang masuk Kristen karena keluar dari Mekah, keluar ke Habasyah, dan Habasyah negerinya orang-orang Nasrani pada waktu itu. Sebagian ada yang jadi Nasrani karena pengaruh lingkungan, jamaah. Maka hati-hati di sana ya. Masya Allah. Subhanallah ini. Assalamualaikum Ustaz, saya anak tunggal di mana ayah tiri saya seorang dukun. Bagaimana hukumnya jika kami, saya, istri dan anak ikut makan hasil dari perdukunan ayah, sedangkan kami juga ikut membantu peternakan dan pertanian milik ayah saya. Jazakumullah khairan. Nah, berkaitan dengan usaha, kalau dia cuma hasilnya dari dukun saja, maka nggak boleh kita makan. Karena Rasul mengatakan salah satu yang buruk makan itu hulwanul kahin, itu hasil dari perdukunan itu. Tapi kalau nyampur hartanya, tadi dikatakan bapaknya itu beternak, ya bapaknya itu bertani, ya mudah-mudahan nggak ada masalah. Tapi usahakan untuk dikasih nasihat, berusaha untuk menyelamatkan diri kita. Barakallahu fikum. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz, ana ada soal tentang fenomena menyebarnya batu akik. Masya Allah, Ustaznya pakai akik ya. Ana jadi nggak enak nih jamaah. Di seluruh penjuru negeri, sampai orang-orang rela mencari sampai ke dalam tanah. Iyalah, ke dalam tanah mereka nyarinya. Apalagi sampai ada yang menganggap ada isinya batu akik tersebut. Bagaimana hukum dalam Islam tentang batu akik? Subhanallah ya. Masalah batu ini dari dulu orang itu pakai akik, karena dia itu termasuk cincin. Dan di masa Rasul SAW, para sahabat pakai cincin. Rasul pakai cincin yang awalnya pakai emas, kemudian diganti pakai perak. Dan cincin Nabi itu berfungsi sebagai stempel juga. Cincinnya Nabi itu ada seperti stempel Muhammad Rasulullah. Itu ada stempelnya. Masya Allah. Udah masuk pegang, anak taruh. Sahabat pakai cincin. Pernah Rasulullah SAW pakai cincin emas awalnya, kemudian dibuang sama Nabi. Tuh semua sahabat dilemparkan cincin. Mereka ngikutin Rasul SAW. Akhirnya Rasul pakai cincin dari perak. Diperbolehkan pakai cincin dari perak, dan dipakainya itu ketika Ali bin Abi Thalib, dalam hadis Ali yang sahih, Ali mengatakan Nabi itu melarang aku pakai cincin di ini dan ini. Yang diperbolehkan itu di jari manis, jari manis. Apa namanya? Betul, manis dia. Masya Allah. Yang ini pahit, gitu kan? Jari manis dan jari pahit, gitu. Iya, yang ini, yang dua ini jamaah, itu diperbolehkan pakai cincin seperti itu. Mau pakai batu akik, mau pakai batu kali, mau pakai batu apa, sebenarnya bebas. Dan dari dulu orang itu subhanallah, di Jember saya ingat waktu SD saya itu biasanya kalau hari Minggu jalan-jalan ke pasar, melihat orang jualan cincin. Dari dulu ada orang jualan cincin, itu ada. Cuma sekarang ya lagi booming, dan hati-hati tertipuan tuh. Kadangkala kemarin katanya ada yang beli akik, ternyata permen fok tadi. Masya Allah ya. Betul, hati-hati. Jadi kalau mau pakai nggak masalah, itu termasuk hiasan lelaki. Karena para sahabat pakai cincin, ada yang mereka ada yang pakai batu, ada yang nggak pakai batu, bebas aja. Dan itu termasuk kalau mau dikatakan sunnah Rasul pakai cincin. Tapi nggak boleh kita pakai cincin sama dengan cincinnya Rasul. Ada Muhammad Rasulullah, enggak, itu khusus buat Rasulullah SAW, karena itu buat stempel juga. Kalau kita bukanlah seperti itu. Jadi hukumnya boleh-boleh aja. Kalau kita pakai cincin sebagai perhiasan silahkan, tapi jangan pakai di jari tengah, jangan pakai di jari telunjuk. Karena ada orang yang cincin semuanya cincin, sampai yang pakai cincin semuanya itu kayaknya dukun gitu. Apalagi kalau percaya ada isinya. Ada cincin Sulaiman, akik Sulaiman namanya. Ini ada hadamnya.
sudah ditirakatkan 33 hari. Masya Allah. Ente kalau pakai ini rezekinya lancar. Kalau rezekinya lancar, kenapa ente masih jualan akik di sini? Dia duduk masih di bawah jualan akik. Ente kok nggak pakai rezekinya lancar? Subhanallah, orang itu mau dibohongin sama tukang akik tuh, yang duduk di bawah. Allahu Akbar. Itu bisa syirik kita ketika percaya dengan cincin itu. Hati-hati. Cincin itu hanya perhiasan, silahkan. Dan jangan sampai ada yang mengatakan hati-hati, cincin itu masuk money laundry, seperti anthurium. Antum tahu anthurium itu bunga yang dibikin sayur nggak bisa. Harganya sampai harga mobil jemaah. Saya ingat orang tua saya juga terjebak dalam itu. Sampai dia cerita, malam hari Ramadan ada yang nawar pohonnya, kembangnya itu 26 juta. Abah ana minta 30 juta. Subhanallah, pagi harinya 1 juta nggak ada yang mau. 1 juta nggak ada yang mau. Mau dikasihkan hadiah orang nggak mau. Karena permainan orang-orang yang punya duit, duitnya sudah dicuci semua. Jadi modelnya ada, ya kita lihatlah bagaimana korupsi di negeri kita. Ada orang yang Masya Allah punya ngambil duit negara 10 miliar. Kan dia diminta mempertanggungjawabkan dapat dari mana 10 M ini hartamu. Dia akan ngomong jual akik. Dia beli akik 1 juta, laku 1 M. 1 M sudah jelas dapat dari penjualan akik. Nanti lagi, padahal yang disuruh beli itu temannya sendiri. Temannya dikasih duit 1 M, ente beli akik ana 1 miliar. Jadi kan ketika dia jual ke temannya ngasih 1 miliar, duitnya ini jadi duit bersih. Karena hasil kerja, hasil bisnis. Hati-hati dengan yang seperti itu. Yang mau pakai akik fadol, tapi jangan sampai tertipu dengan ya beli yang mahal-mahal, percaya dengan isinya, itu membuat kita nanti bisa terjebak dalam kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Anak akik tidak beli jamaah. Anak nggak beli, jangan dipikir ustadznya ini ikut beli akik. Enggak. Kita ini kalau ke luar Jawa, kemarin ke Pontianak, itu sepanjang jalan itu orang gosok akik, gosok batu, sampai ibu-ibu tua yang jualan sayur, dia apa? Di beseknya itu ya, itu isinya batu. Jadi di pinggir jalan itu jualan batu, ibu-ibu perempuan, karena yang lagi laris ya batu. Maka mereka kasih anak cincin, dia dipakai lah. Kalau nggak dipakai nggak enak sama yang ngasih gitu kan. Barakallahu fikum. Bukan mau gaya ustadznya jemaah. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana maksud sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan buat orang itu, Allah akan bikin orang itu bertafakuh di agama. Maksudnya orang ini akan diarahkan belajar din, diarahkan oleh Allah mengkaji agama, datang ke pengajian, ngafalin Quran, baca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah ingin kebaikan buat dia. Karena apa? Orang kalau tahu agama, dia tahu jalan menuju surga. Dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Tapi kalau belajar teknik umpamanya dan tidak pernah ngaji, dia tidak akan pernah dapat dari gurunya tentang halal haram, tentang yang hak, yang batil, nggak akan dapat. Karena pelajarannya semuanya umum. Jadi kalau kita lihat anak kita arahkan kepada agama, nggak semuanya harus jadi ustadz, tidak. Tapi semuanya harus belajar agama. Harus belajar agama kita, urusan ibadah kita, mana halal haram. Saya lihat di beberapa tempat, di mana waktu itu ya, itu di kiri kanan jual patung. Di mana jemaah? Mana? Mojokerto ya? Iya, kiri kanan. Tanya, yang bikin orang Islam? Iya. Subhanallah jemaah. Karena dia tahu kalau bikin patung itu katanya duitnya banyak. Tapi dia nggak pernah tahu bahwasanya kita nggak boleh bikin patung. Kita menolong orang-orang berbuat kesyirikan. Kita akan diminta pertanggungjawabkan, meniupkan ruh kepada patung-patung itu nanti pada hari kiamat. Dan asyadun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun.
Orang yang paling besar siksanya pada hari kiamat itu tukang-tukang gambar, tukang-tukang pemahat patung seperti itu. Tadi kalau orang nggak punya ilmu agama, semuanya dilabrak, nggak ada rambu-rambunya. Tapi kalau orang belajar agama, dia akan tertahan insya Allah dengan ilmu dia. Itu salah satu. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menyikapi fitnah ISIS di zaman ini? Nah, berkaitan dengan ISIS, ya semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang bergabung dengan ISIS di sana ya. Itulah fitnah. Ketika fitnah itu datang, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang itu paginya Islam, sorenya bisa kafir. Sorenya Islam, paginya bisa kafir. Dia nggak tahu jemaah. Ketika fitnah tiba, bagaimana menghadapi fitnah ISIS ini? Ya tadi kita harus mengajarkan kepada umat Islam ini akidah yang benar. Bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena ISIS, para ulama telah menetapkan bahwa ISIS akidah mereka adalah khawarij mereka. Orang-orang yang memiliki pemikiran yang mengkafirkan. Awalnya mereka mengkafirkan semua orang yang tidak bergabung dengan mereka bisa kafir. Kalau kafir darahnya halal, bantai. Bahkan bahayanya orang-orang khawarij itu jauh lebih besar daripada bahayanya orang yang kafir asli. Karena apa? Orang-orang khawarij menganggap kita ini murtad. Dan orang murtad itu lebih bahaya daripada orang kafir asli buat mereka. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya mereka itu ya gampang sekali membunuh. Darah itu nggak ada artinya buat mereka. Bunuh sana, bunuh sini. Kita doakan semoga mereka mendapatkan hidayah. Dan anak-anak muda perlu dibentengi dengan akidah yang benar ya. Pemerintah kita, harapan kita juga bagaimana dia memberikan, yang menggandeng para ustadz, menggandeng alim ulama dalam memerangi pemikiran-pemikiran yang menyimpang seperti ini. Karena pemikiran yang menyimpang ini pemikiran. Jadi diperangi bukan dengan tembak. Kalau ditembak yang ada balas dendam mereka. Maka yang harus digandeng para ulama, dikasih nasihat. Di Arab Saudi itu subhanallah, guru-guru kita di Madinah itu sering ke penjara orang-orang yang terkena pemikiran khawarij. Dulu pemikirannya Al-Qaeda, Usama bin Laden. Dia datang ngasih nasihat. Apa katanya yang di penjara itu? Sudah, tinggal usah ngasih nasihat anak. Ente kafir. Dan semua pemimpin ente kafir. Subhanallah jemaah. Dia begitu nyamannya. Kalau dia dikasih tembak, ditembak tuh syekhnya. Karena pemikiran itu. Yang perlu diperbaiki. Ada yang kembali alhamdulillah mendapatkan hidayah. Mungkin itu salah satu yang harus kita lakukan. Digalakkan ilmu-ilmu, kajian-kajian. Jangan ISIS. Semua aliran di Indonesia ini ada pengikutnya. Ahmadiyah ada pengikutnya tidak? Banyak pengikutnya. Syiah banyak pengikutnya. Liberal banyak pengikutnya. Apalagi Lia Eden banyak pengikutnya. Ahmad Musaddiq ngaku jadi Rasul banyak pengikutnya. Karena apa? Nggak punya ilmu agama tadi. Dia kosong kemudian dapat ya masukan-masukan. Wah ini kok kayaknya bener ya. Dia ikut. Barakallahu fikum. Kayaknya udah capek Ustaz. Ya, ana minta maaf ini pertanyaan masih banyak nih ya. Yang belum bisa ana jawab ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang ada. Ada Ustaz Taufik di sini. Beliau itu masya Allah sempat tinggal di kamarnya ana Ustaz Taufik itu dulu di Madinah.